Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya dan menjauhkan kita dari segala bentuk murka dan azabnya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kiranya kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan. Namun jika kiranya kalian kufur, maka sungguh azabku amatlah pedih. Kemudian juga mari kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah bulan Syawal, bulan peningkatan amal ibadah. Setelah kita melalui dan melewati bulan Ramadan yang penuh berkah dengan kita melaksanakan berbagai macam amal ibadah di dalamnya, mulai dengan berpuasa di siang harinya, melakukan qiyam Ramadan di malam harinya, dan juga ibadah-ibadah seperti tilawah Al-Quran, bersedekah, menghadiri majlis ilmu dan yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kita keluar dari bulan Ramadan dan berada di bulan Syawal, apakah amal ibadah yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan masih tetap dapat kita lanjutkan di bulan Syawal yang mulia ini, ataukah justru amalan-amalan itu juga akan berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan? Tentu yang kita harapkan adalah amalan-amalan kebaikan yang telah biasa kita lakukan di bulan Ramadan itu dapat kita lanjutkan terus hingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Karena itulah menjadi tanda kita telah meraih pribadi takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat kita masih mampu untuk melanjutkan daripada amal-amal kebaikan itu, khususnya di bulan Syawal ini. Karena jika kiranya di bulan Syawal ini kita sudah kendor, kita sudah patah semangat, kita sudah lemah, tak dapat lagi kita melanjutkan amal-amal kebaikan itu, maka tentu bulan-bulan berikutnya akan semakin sulit dan semakin berat bagi kita. Dan juga petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan fa idza faraqta fansab. Apabila engkau telah selesai dalam melakukan suatu amalan, maka lanjutkanlah untuk amalan berikutnya. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal yang mulia ini ada beberapa amalan yang perlu untuk kita terus laksanakan dan terus kita tingkatkan. Yaitu yang pertama, melanjutkan amalan ibadah puasa. Dan ibadah puasa yang perlu untuk kita kerjakan di bulan Syawal ini ada dua macam. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah qada, yaitu ibadah puasa pengganti. Jika kiranya ketika kita berada di bulan Ramadan
memiliki uzur syar'i sehingga kita tidak berpuasa dikarenakan karena sakit, dikarenakan karena kita musafir bepergian jauh, atau karena seorang wanita itu datang bulan, nifas, ataupun uzur-uzur yang lainnya, maka sebaiknya puasa pengganti itu atau puasa qada itu segera untuk ditunaikan di bulan Syawal ini. Karena sesungguhnya hakikat daripada ibadah puasa qada itu adalah merupakan utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam membayar utang yang terbaik adalah disegerakan jika telah mampu untuk membayarnya. Karena apa? Karena utang kita kepada sesama manusia saja itu tidak boleh untuk kita tunda-tunda jika kita telah mampu untuk membayarnya. Nabi SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Ya, menunda-nunda pembayaran utang itu adalah merupakan kezaliman jika sudah mampu untuk membayarnya. Maka tentu utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih pantas dan lebih layak, lebih berhak untuk kita segera tunaikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maka utang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk segera ditunaikan. Namun walaupun tentunya membayar puasa qada ini tidak harus di bulan Syawal, boleh untuk ditunda pada bulan-bulan yang lain. Namun tentu lebih utamanya jika puasa qada ini dapat segera kita tunaikan selepas kita keluar daripada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa yang perlu untuk kita perhatikan di bulan Syawal ini adalah melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, di mana Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang telah berpuasa bulan Ramadan lalu kemudian melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun. Subhanallah, dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa selama satu tahun. Kenapa demikian? Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW menerangkan bahwa al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu amal kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka oleh karenanya kita berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan itu dikali 10, maka menjadilah nilai puasa Ramadan kita itu seperti 10 bulan. Lalu kemudian kita disunnahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari itu juga dikali 10 menjadi 60 hari. Dan 60 hari itu jamaah sekalian sama dengan 2 bulan. Maka 10 tambah 2 sama dengan 12 bulan. Dan itulah yang disebut dengan 1 tahun. Oleh karenanya puasa kita 6 hari di bulan Syawal itu nilainya sama dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Inilah keutamaan khusus puasa di bulan Syawal, ya, karena nilai puasa yang kita lakukan di bulan Syawal walaupun hukumnya hanya sunnah, namun nilainya sama dengan puasa kita di bulan Ramadan. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangatlah merugi seseorang ketika dia diberikan kesempatan untuk beramal dengan amalan yang ringan dan mendapatkan pahala yang besar, lalu kemudian dia sia-siakan daripada kesempatan itu. Dan juga Rasulullah SAW memberikan kepada kita keringanan dalam melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini dengan tidak harus berturut-turut, namun boleh dia diselang-seling. Boleh sebagiannya kita lakukan di awal Ramadan, boleh juga sebagiannya kita laksanakan di pertengahan bulan, dan juga boleh kita melaksanakannya di akhir bulan. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan juga dan berusaha kita untuk menjaga bahkan meningkatkannya
di bulan Syawal ini adalah melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan solat malam. Di mana ketika kita berada di bulan Ramadan, kita begitu semangat dan begitu serius melaksanakan ibadah salat tarawih setiap malam dengan berjamaah. Maka kebiasaan itu juga mesti kita bawa masuk di dalam bulan Syawal. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencela seseorang, sebagaimana yang riwayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, di mana dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan, si anu, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia itu sangat rajin melakukan qiyamul lail, namun sekarang dia tidak pernah lagi melakukan qiyamul lail. Maka kita tentu tidak ingin masuk seperti keadaan laki-laki ini yang dicelah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita di bulan Ramadan kita rajin untuk melaksanakan qiyam Ramadan, kita rajin melaksanakan salat tarawih, bahkan kita lakukan secara berjamaah di masjid. Namun kemudian setelah kita keluar daripada bulan Ramadan, lalu kemudian kita tinggalkan, tidak pernah lagi kita melakukan daripada qiyamul lail itu. Tentu ya, itu adalah merupakan perbuatan yang tidak baik yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita upayakan jemaah yang dimuliakan Allah agar tetap amalan qiyamul lail ini kita laksanakan setiap malam, baik itu di awal malam, di pertengahan malam, ataupun di akhir malam. Ya. Dan kalau sekiranya kita tidak mampu dengan jumlah rakaat yang banyak, minimal kita melaksanakan salat witir 3 rakaat sebelum tidur ataupun setelah kita bangun menjelang waktu subuh. Ya. Dan ketahuilah bahawa salatul lail ini adalah merupakan amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus shalah ba'dal fardhati salatul lail. Sebaik-baik dan seutama-utamanya salat setelah salat wajib adalah salat malam. Maka hendaklah seseorang itu tetap dan terus melanjutkan daripada kebiasaan dia melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan dengan qiyamul lail di luar bulan Ramadan, khususnya di bulan Syawal yang mulia ini. Kemudian amalan yang ketiga yang juga tak kalah pentingnya untuk kita perhatikan dan untuk kita jaga dan kita amalkan di bulan Syawal ini adalah meningkatkan dan mempererat tali silaturahim kita. Sebab bulan Syawal adalah merupakan momen untuk kita saling mengunjungi antara satu dengan yang lain. Dikarenakan di bulan Syawal selepas kita keluar daripada bulan Ramadan, banyak dari kita mengambil cuti libur, ya. Sehingga cuti libur itu hendaknya kita pergunakan untuk kita jadikan sebagai momen untuk menjalin tali silaturahmi di antara kita, khususnya kepada kerabat dekat, kepada kawan-kawan, kepada sahabat, andai taulan. Ya, kita berupaya untuk saling mengunjungi, saling memaafkan, bahkan kita saling bantu-membantu antara sesama kita. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menganjurkan kita untuk kita menyambung tali silaturahim itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Sesaat lagi kami akan kembali.
Masih bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu bagian yang ketiga dari amalan yang perlu untuk kita perhatikan di bulan Syawal yang mulia ini, yaitu dengan senantiasa kita berupaya menjalin tali silaturahmi di antara kita, khususnya dengan kerabat dekat kita, orang tua kita, saudara kita, paman kita, ponakan kita, dan yang lainnya, dan juga dengan sahabat dan kawan kita, serta handai taulan kita. Dengan kita senantiasa saling mengunjungi, saling memaafkan, saling mendoakan antara satu dengan yang lain, dan juga kita saling membantu meringankan segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Karena bersilaturahim ini adalah merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan dalam hadis, "Annar rahim mu'allaqatun fil arsh", bahwasanya rahim itu tergantung di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Taqul, dia berkata, "Man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah." Siapa yang menyambungku, maka Allah juga akan menyambungkan rahmatnya padanya. Dan barang siapa yang memutusku, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan memutus rahmatnya padanya. Adalah merupakan keutamaan dan juga suatu ancaman yang disampaikan oleh rahim, yang menunjukkan bahwa benar-benar kita perlu untuk menjaga tali silaturahim ini. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan daripada bersilaturahim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan kemudian dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung daripada tali silaturahimnya. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, ya, ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkan daripada ibadah ini, yaitu saling bersilaturahim di antara kita, di antara sesama kita. Lalu kemudian tentunya masih banyak amalan-amalan yang lain yang perlu untuk kita perhatikan di bulan Syawal ini, seperti tetap kita membaca Al-Quran, tetap kita bersedekah, tetap kita senantiasa rajin hadir di majelis-majelis ilmu sebagaimana yang telah biasa kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Maka dengan cara seperti ini, jamaah sekalian, ya, iman dan takwa yang ada di dalam diri kita akan senantiasa bersemi, akan senantiasa tumbuh, sehingga mudah-mudahan, ya, dalam keadaan iman dan takwa kita senantiasa bertambah hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.